Kerja itu sebenarnya kan kita juga perlu tahu dari sisi finansialnya, terus dari sisi cicilannya apakah bisa perlu dinotis dari teman-teman yang mau KPR ya. Terkadang kan ada tuh customer yang bilang, oh gue punya kartu kredit, statusnya memang sih Q5, tapi bukan saya yang pakai nih. Boleh dong saya ajuin. Nah, toh kan ini. Nah, jadi teman-teman juga mesti perhatikan. Lagi untuk pemilihan KPR, belakangan ini kan banyak sekali bank-bank yang menawarkan suku bunga yang cukup rendah. Ada tips nggak buat customer untuk memilih bank? Apakah mereka harus memilih bunga yang paling rendah itu sebagai acuan? Tapi atau ada tips lain supaya pemilihan KPR ini tepat buat mereka? Ya, nah jadi kalau misalnya kita bicara mengenai suku bunga ya dan produk KPR bank ya, itu sebenarnya variasinya banyak banget ya. Masing-masing bank itu punya produk unggulan masing-masing. Nah jadi kalau kita bilang cara pemilihan yang tepat untuk memilih bunga itu sebenarnya lebih baik lagi kita melihat kemampuan bayar kita dan jangka waktu pinjaman kita juga. Dan tentunya juga sebenarnya yang faktor paling menentukan itu adalah kondisi market ekonomi kita. Karena itu yang menentukan tingkat suku bunga naik atau turun. Nah, tapi memang itu kalau misalnya kita bilang seperti itu kan kita jarang bisa prediksi. Nah, jadi kalau suku bunga bank itu ada dua tipikal ya. Ada yang mungkin fix selama tenor, ya. Ada yang mungkin hanya fixnya di awal saja. Nah, ada satu lagi yang mungkin dia sekarang itu mungkin lagi tren floating rate ya. Dari awal sampai akhir itu dia floating tapi nggak mengikat. Nah, jadi saya coba jelaskan masing-masing plus minusnya. Contoh misalnya kita bilang kita mau minjam 10 tahun. Nah, ada kan bank yang menawarkan bunga fix hanya 5 tahun. Ada juga yang fix sampai dengan 10 tahun. Nah, jadi plusnya itu kalau misalnya kita ambil bunga yang fixnya hanya mungkin 3 atau 5 tahun di depan, nah itu kan ada kemungkinan nanti setelah masa fix itu kan dia masuk ke masa floating. Masa floating itu artinya bunganya itu tidak mengikat. Jadi mengambang naik turun sesuai kondisi market. Nah, kalau misalnya kita ada di awalnya kita hanya sanggup mungkin di cicilan rendah dan kita mau lebih murah, sebenarnya pilihan fix di awal itu sebenarnya menguntungkan. Karena pada saat kita pinjam di awal itu, pokok pinjaman kita kan masih besar nih. Sebisa mungkin kita cari fix yang paling murah. Nah, masalah nanti setelah fix, karena fix 5 tahun nih, kita contoh misalnya 4% nih ya. Nah, 4% kita fix, kita ambil dulu, dapat hemat 4% di 5 tahun pertama. After tahun ke-6, kan kita belum tahu nih, marketnya ekonomi bakal bagus atau jelek, kan gitu kan. Nah, jadi pada masa tahun ke-6 itu nanti ya jangan terlalu dipikirin dulu. Karena pada saat kita bisa cicil 5 tahun di depan itu, otomatis kalau misalnya katakanlah apabila kita yang punya penghasilan dari sisi karyawan ya, masa kerja 5 tahun nggak naik, walaupun nanti katakanlah tahun ke-6 bunganya naik nih, dari 4% mungkin jadi 8% atau mungkin 11-12%. Nah, tapi kan pastinya diimbangin dengan penghasilan kita juga dong. Nah, daripada kita mengurungkan niat untuk membeli KPR karena bunga kalau kita mau ambil yang fix selama tenor, kita pasti mungkin kalau fix selama tenor biasa lebih tinggi nih, bisa sampai 8% sampai 9%. Nah, itu kan terkadang menguras dari sisi kemampuan bayar kita di awal. Nah, kalau kita tunggu lagi, tahun-tahunnya tahun depan rumahnya naik kan, harganya naik kan. Nah, bagus kita cari yang paling murah dulu di awal, jadi ambil yang fix paling murah dulu. Nah, nanti kalau misalnya tahun ke-6 dan seterusnya itu ada floating ya, mungkin itu disesuaikan lagi dari sisi finansial kita dan tentunya naiknya itu juga pasti terprediksi dengan baik lah, karena bank juga nggak mungkin naik sampai gila-gilaan apabila kondisi ekonomi Indonesia juga bagus kan gitu. Nah, biasanya floatingnya itu memang ada yang sampai dengan 2 digit. Nah, itu plus minus dari fix and floatingnya. Nah, terus ada satu lagi kalau misalnya kita bilang mau lebih safety bagi teman-teman yang kerja, memang kita boleh bilang fix selama tenor itu bagus ya, tentunya juga diimbangin dengan kemampuan bayar kita. Karena biasa kalau kita mau fix selama tenor itu biasanya bunganya pasti lebih tinggi dibanding yang fix di awal. Nah, kalau fix lebih panjang ya plusnya itu kita nggak usah takut nanti di tahun 5, 6, 7 atau after fixnya itu bakal naik gila-gilaan. Karena kan kita udah punya budget tetap kan dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 gitu Nov. Nah, itu yang bunga fix selama tenor. Nah, terus sekarang lagi yang lagi ngetren tuh memang suku bunga floating. Ya, floating mengikuti SBI ya, SBI. Nah, jadi itu biasa ada
+3 atau +5 itu sesuai dengan kondisi bank masing-masing. Nah, kalau misalnya kita bilang suku bunga yang fix, suku bunga yang floating ini, ya keuntungannya itu ya kita bisa tahu kondisi floatingnya itu dengan memperhitungkan acuan dari BI rate. Nah, kalau BI rate itu kan perubahannya kan juga tidak tentu ya. Kadang ada yang 3 bulan, ada yang juga mungkin 6 bulan. Nah, kalau untuk kondisi ekonomi saat ini memang BI rate cenderung turun. Nah, jadi kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini kan bunga turun drastis ya. Mungkin kalau 3 tahun dulu kita jualan KPR mungkin masih ada 9-10% ya. Sekarang udah sampai 5-6%, bahkan 4% juga ada. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dengan kondisi BI rate yang turun ini, mungkin floating rate itu salah satu hal yang positif juga ya. Karena kan kita hanya acuin, contoh misalnya kita lihat BI rate saat ini berapa, katakan 3%. Nah, terus tinggal lihat aja penawaran dari bank ini dari floating itu plus berapa. Kalau dia bilang floating plus 3, nah udah kita berarti tahu bunga kita 6%. Dari BI rate 3% plus floating rate dari banknya itu dia cas hanya 3%. Nah, tapi ini sifatnya nggak mengikat. Nah, itu plusnya ya, karena kita tahu dan bunga lebih transparan. Tapi minusnya apa? Yang namanya kondisi ekonomi, apakah kita bisa prediksi? Tidak menentu ya. Benar. Nah, pada kondisi tertentu, katakanlah market crash, pasti kan BI naikkan suku bunga. Pas naikkan suku bunga itu sebenarnya tidak ada batasan jaminan pasti di bawah 10 juga, enggak. Karena kalau misalnya teman-teman ingat mungkin Edot kan udah senior lah ya di broker ya. Kalau kita bilang tahun 2009-10 itu, saya masih pernah jual bunga KPR itu floatingnya sampai dengan 15-16%. Masih. Ya. Di waktu itu, iya. Ya, jadi di mana itu waktu itu BI rate juga cukup tinggi ya, kita bilang ya. Katakanlah BI rate kalau misalnya kita bilang 15% saja, kalau kamu plus 3 itu udah 18% floating. Nah, jadi ya plus minus juga. Kalau memang mau safety, memang tadi yang saya bilang pertama itu fix lama tenor itu bisa safety. Tapi memang di awal kita masih bayar bunga lebih mahal. Tapi kan kita nggak usah pusing, nanti ekonomi bakal gimana, kan gitu. Nah, jadi disesuaikan juga dengan tenor pinjam masing-masing. Kalau katakan teman-teman mungkin pinjamannya yang long tenor, ya sebisa mungkin cari yang lebih aman lah, fix lebih panjang itu lebih bagus sih. Karena itu floatingnya ya ada plus ada minusnya lah, semua kan pasti sama. So memang kalau misalnya kita bilang pada saat customer baru-baru pertama mau pinjam KPR, tentunya sebenarnya nggak usah fokus terlalu banyak, ambil aja fix yang paling murah aja dulu, gitu. Karena itu kan juga biar mempercepat kita bisa mengakuisisi rumah tersebut kan. Daripada rumah harga naik, ayo mau pilih mana kan? Nah, kalau bicara fix yang paling murah, apakah juga harus fix yang paling lama? Ya, itu salah satu faktor yang paling penting. Ya, kalau bisa fix paling murah dan fix paling lama, itu paling benar. Tapi kan pilihannya di beberapa bank nggak ada yang bisa perfect 100% kan? Nah, bicara mengenai tenor, banyak kan kita sesuaikan dengan cicilan kita, artinya kesanggupan kita untuk membayar. Misalnya kita sanggupnya untuk cicilannya untuk tarik sampai 10 atau 15 tahun. Kadang kita merasa terlalu lama, tapi begitulah kesanggupan kita. Nah, apakah customer itu diberikan kesempatan jika dia memiliki dana tambahan untuk melakukan, mungkin nggak semuanya, tapi pelunasan sebagian. Apakah itu diperbolehkan dan apakah itu nanti akan mempengaruhinya kemana? Ke besar cicilannya atau ke jangka waktunya? Ya, nah kalau misalnya opsi itu semua bank harusnya bisa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pas udah cicil awal kan kita ambil murah dulu. Nah ternyata seiring jalan waktu kan kadang kita kerja mungkin dapat bonus lah, insentif kan. Nah ya udah itu yang kita bayarkan ke pihak bank, semakin besar pokok yang kita bayarkan kan tentunya dari sisi jangka waktu pasti lebih cepat habis. Nah itu biasanya dari bank juga pada saat kita mau lakukan pelunasan sebagian, bank ada memberi opsi nih. Nah customer mau lakukan perpendek jangka waktu atau mungkin mau kecil cicilannya, benar. Itu dua opsi yang udah wajar lah, semua bank pasti sama. Itu. Jadi tadi kita udah bahas ya mengenai payroll itu dari income berapa persen untuk pembayaran cicilan, terus BI call gitu. Nah, balik lagi persyaratan untuk mengajukan KPR itu apa-apa aja. Nah, setelah misalnya saya sudah mengumpulkan persyaratan tersebut, kumpulkan ke bank sudah lengkap, apalagi yang perlu saya lakukan gitu. Ya, nah jadi kalau misalnya untuk syarat KPR itu dalam ini kan kita berbicara karyawan ya. Kalau karyawan itu sebenarnya dokumen yang dibutuhkan paling simpel. Nah, di mana tuh yang basic itu adalah mungkin KTP, kartu keluarga, NPWP, ya, slip gaji, dan surat keterangan kerja. Nah, terus kita butuh yang namanya kopi rekening 3 bulan terakhir.
Ya, tentunya rekening ini yang kita analisa dari sisi kemampuan bayarnya. Nah, kalau misalnya customer yang mau ajuin KPR ini udah married, ya tentunya dibarengi dengan data pasangannya, KTP pasangan dan akte nikah. Ya, nah bagi yang mungkin mau gabung penghasilannya juga boleh dilengkapi dengan slip gaji dan surat keterangan kerja dari sisi si istri. Nah, sebenarnya kalau data ini sebenarnya terkadang kan ada beberapa tipikal customer nih. Ada yang mungkin agak pelit data ya. Pelit data dalam artinya mungkin dia takut datanya terekspos ke semua orang. Nah, sebenarnya kalau bagi bank itu sebenarnya data yang diberikan ke bank itu sebenarnya privacy bagi si customer maupun pihak bank. Hanya untuk konsumsi internal. Nah, kalau misalnya bisa saran saya, customer yang mau ajuin KPR itu kasihlah data selengkap mungkin. Terutama dari rekening, kalau misalnya kita ada beberapa rekening kan udah lampirkan aja semua ke pihak bank. Nah, ataupun kita mungkin punya pasangan, ya kita lampirkan aja data pasangan untuk dianalisa. Karena itu hal yang akan mempercepat dan mempermudah persetujuan KPR kita. Ya, karena kalau dengan data finance yang lebih bagus, pastinya kita lebih confident dari sisi banknya. Itu. Nah, itu dari sisi mungkin data-data pribadi customer. Ya, kalau yang selanjutnya mungkin data jaminan ya, kalau memang mau beli rumah, kalau belum ada data ya udah nanti cari si add-on aja kan, kopi sertifikat, IMB kan, PBB, nah itu aja sih. Kalau udah ada tuh tinggal dikasihkan ke bank, nah and then bank akan memproses data tersebut yang pastinya kan kita lakukan slide checking dulu. Nah, setelah slide checking kalau misalnya bagus, nah baru kita masuk ke tahap survei jaminan. Jaminan dalam artinya rumah yang mau dibeli. Ya, nah itu juga ada dua tipikal rumah primary atau secondary. Kalau secondary tentunya kan kita lakukan appraisal ya. Jadi dari pihak bank atau surveyor itu menilai rumah yang akan kita beli nilainya apakah sepadan dan sesuai dengan pembiayaan bank. Nah, terus yang kedua itu adalah tipikal rumah primary. Kalau rumah primary ini biasanya adalah tipikal project perumahan yang memang ada rekanan dengan bank. Jadi si customer juga nggak usah tunggu hasil appraisal, karena hasil appraisal atau taksasi itu kan nilainya kan kadang bisa fluktuatif naik turun tergantung kondisi market yang ada saat itu ya. Tentunya biasanya sih tidak serta-merta 100% sama seperti yang kita beli dari si pembeli. Nah, tapi kalau misalnya kita beli rumah primary itu udah lebih pasti karena akan diterbitkan berdasarkan surat pesanan rumah. Nah, dan itu biasanya kita biayain sesuai dengan ketentuan bank masing-masing dari sisi DP, apakah itu 20 atau mungkin ada yang bisa sampai dengan 10 bahkan 5% itu. Nah, itu untuk tahapannya. Nah, kalau misalnya udah sampai survei atau penilaian tersebut, nah biasanya bank akan menginformasikan prosesnya kepada customer. Nah, itu waktunya variatif lah ya. Kalau misalnya yang cepat mungkin kadang ada yang 2-3 hari udah keluar hasilnya ya. Nah, jadi begitu hasil itu nanti juga ke customer juga ada pasti dua pilihan. Satu, apakah disetujuin bank atau satu di-reject oleh bank. Nah, di-reject oleh bank itu biasanya kan lebih kepada masalah mungkin data customer yang tidak mendukung baik finansial ataupun mungkin dari sisi rumahnya yang gitu, atau mungkin collectability customernya. Nah, tapi kalau misalnya tahapan disetujuin, nah itu tentunya teman-teman harusnya udah boleh lega ya, lega dan masih siap-siap prepare untuk DP-nya untuk dibayar ke pihak pemilik rumah, owner kan gitu. Nah, dan untuk tahapan itu kan biasanya kan kita dari bank akan mempersiapkan proses akad kreditnya. Nah, jadi keuntungan memiliki KPR ini juga dalam bagi customer sebenarnya sisi positifnya adalah bank turut mengecek dari sisi data jaminan, baik itu sertifikat rumah, apakah itu ada sengketa atau apa ya. Terus bank juga yang memprepare nanti baik untuk pembayaran pajak atau apanya yang kita bank akan memfasilitasi untuk konsultasikan ke pihak notaris. Nah, jadi nanti notaris akan lakukan cek bersih sertifikat, terus kita validasi pajak ya, and then kita lakukan pembayaran pajak. Nah, setelah validasi verifikasi pajak bayar, nah itu udah tahapan selesai, baru bisa kita proses akad kreditnya. Nah, jadi kalau udah proses akad kredit, jadi bank nanti akan yang mengarrange suatu antara para pihak ya, notaris, penjual, pembeli hadir dalam satu waktu untuk lakukan tanda tangan perjanjian, dan di hari tersebut juga kita akan mencarikan dana ke pihak owner, pemilik rumah, dan pada saat itu mungkin pembeli sudah sah memiliki rumah tersebut. Itu simple sih, Nov. Simple ya. Ya. Berarti tadi dokumen kita lengkapi, terus setelah di ACC oleh bank kita berarti ada menyiapkan tadi DP ya. Iya, benar. Tadi ada disinggung DP tuh, kira-kira DP tuh butuh berapa persen ya dari harga rumah gitu. Yang perlu di prepare gitu, sama biaya-biaya asuransi, biaya-biaya administrasi, bank ya? Iya, biaya banknya.
Nah, kalau biaya-biaya yang biasa perlu di-prepare oleh customer itu sebenarnya standarnya biasanya kan ada biaya provisi admin ya, terus asuransi jiwa dan asuransi kebakaran itu ada biaya yang udah umum ya. Nah, besarnya juga tergantung kebijakan masing-masing bank. Nah, terus kalau misalnya selain biaya bank, nanti customer perlu prepare adalah tentunya tadi pajak. Kalau pembeli adalah mungkin BPHTB ya, sama ada mungkin PPNBM ya. Nah, terus biaya notaris tentunya untuk BAJB, akad kredit ya, pengetaan, cek bersih dan sebagainya itu termasuk biaya notaris. Nah, setelah itu kalau misalnya kita bilang masalah DP itu kan nanti pasti setelah disetujuin kan bank pasti ada menginformasikan nih, dari bank kita menjualnya sekian persen. Nah, selisihnya itu adalah DP yang masih kita bayarkan. Nah, tapi pada umumnya itu memang kalau data kita bagus ya, katakan dalam artian secara keuangan tidak ada masalah, itu biasanya standarnya itu udah sesuai ketentuan BI-nya. Jadi kalau misalnya katakan rumah secondary mungkin DP itu sekitar 20-15%. Balik lagi ke kebijakan bank masing-masing ya. Atau mungkin ada yang bisa sampai 5%, itu bisa juga. Nah, kalau misalnya rumah primary bahkan 5% yang paling kecil DP itu ada juga. Itu. Nah, jadi maksudnya kalau masalah DP itu variatif lah ya, tergantung ini. Tapi minimalnya itu mungkin yang paling standar sekarang itu ada 20%. 20 ya. Iya, itu paling minimnya. Minimalnya. Ya. Jadi mungkin biar 20% berarti maksimal ya. Maksimal ya. Kalau minimal kan ada yang DP 5% tadi ya. Jadi mungkin biar sobat peta juga bisa lebih ngerti. Contoh nih, saya mau beli rumah yang harga 1M, berarti saya mau prepare DP 20%, sama biaya admin bank, sama biaya notaris, sama pajak kira-kira. Nah, kira-kira itu kalau yang biaya admin bank gitu, berarti kan saya mau pinjamnya 80% nih, 800 juta. Itu kurang lebih berapa ya saya mau prepare sama biaya adminnya gitu, di luar pajak ya? Oke, kalau untuk biaya tersebut sebenarnya tuh rasionya itu biasa kalau kita pernah hitung, biasanya sih maksimal nggak over sampai 5%. Ya, dan artinya kan provisi kalau kita bilang biaya standar ya sebelum diskon ya, itu kan biasa provisi ada 1%. Kalau admin mungkin ada beberapa bank mungkin 0,1%, dan asuransi jiwa dan kebakaran. Ya, dan biasanya itu kalau kita pernah hitung rasionya itu harusnya nggak over dari 5% dari total pinjaman kita. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya kita bilang masalah asuransi kan kita berbicara masalah customer ya, usia customer. Kalau usia customer yang semakin berumur kan pasti asuransi lebih mahal. Nah, itu mungkin bedanya di sana aja. Yang disesuaikan dengan customer. Yaitu ada asuransi jiwa dan asuransi rumah. Kalau rumah itu biasanya kan kita hanya cover berdasarkan nilai bangunan. Nah, rumah itu juga ada 2 tipe, yaitu rumah toko dan rumah tinggal. Nah, rate yang paling murah itu rumah tinggal, karena resiko kebakaran kan paling kecil. Kalau ruko itu biasanya rate-nya lebih tinggi. Nah, itu yang mungkin disesuaikan dengan data customer. Nah, tapi kalau misalnya yang biaya standar itu provisi admin itu udah pasti. Ya, asuransi itu mungkin masih fluktuatif sesuai usia dan sesuai jangkauan itu. Gitu. Nah, mengenai asuransi jiwa dan asuransi itu wajib ya diambil ya. Fungsinya untuk apa gitu? Satu. Ya, benar. Yang kedua, kalau memang yang asuransi jiwanya dia udah ada nih pribadi masuk, apakah pakai yang sudah ada boleh nggak gitu? Ya itu memang banyak pertanyaan dari customer mengenai asuransi. Nah, asuransi itu kalau kita bilang kebakaran ini adalah fungsinya untuk mengcover dari sisi agunan kita, rumah kita. Jadi kalau misalnya in case terjadi sesuatu dalam agunan kita, setidaknya kita selaku customer nggak usah pusingin untuk biaya renovasinya, karena ada pihak ketiga yang mengcover kerugian tersebut. Dan dari sisi bank juga kan pasti lebih aman. Dan kebakaran itu biasanya sih jarang di waive ya, atau namanya ditiadakan, karena itu adalah mandatory. Kecuali kalau misalnya kita beli kita beli adalah apartemen. Nah, kalau apartemen itu kita nggak usah cover asuransi kebakaran. Kenapa? Karena biasanya dari manajemen building biasa udah cover satu building. Nah, jadi kita tinggal nebeng aja kan gitu. Itu udah lebih bagus kan, lebih murah kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang masalah asuransi jiwa, nah sebenarnya asuransi jiwa ini mandatori bagi bank. Memang ada beberapa bank yang memang bisa memberikan keringanan tanpa cover asuransi jiwa. Nah, tapi tentunya juga dilihat dari sisi financial customer, terus dari sisi profile customer, dan dari sisi jangka waktu. Kalau jangka waktu semakin panjang itu biasanya kemungkinan untuk dihapuskan itu semakin kecil. Karena kan resiko itu pinjamannya berjalan makin panjang. Itu. Dan saran saya nih ya, kan kita tahu nih kondisi pandemi saat ini ya. Banyak sih memang mau minta waive asuransi jiwa, nggak usah cover. Nah, tapi kita balik lagi,
dengan kondisi yang ada saat ini, apakah kita bisa pastinya kita nggak bakal kena nih? Walaupun bakal hanya mungkin stay at home aja ya, belum tentu juga pasti aman kan. Nah, lebih bagus sih kita sarankan untuk cover, karena resiko yang ada di kondisi sekitar kita lebih rentan untuk resiko kematian karena adanya pandemi ini. Nah, jadi untuk kondisi ini juga kita nggak berani bilang customer, oh masih wave, jangan. Karena pada saat wave nanti nggak ada asuransi jiwa, katakan terjadi kerugian, katakan meninggal lah si debitur. Yang rugi ini juga nanti keluarga yang ditinggalkan juga pastinya. Nah itu, karena kalau misalnya kita bilang, mungkin sebagian besar ada yang mungkin saya udah punya BPJS nih. Nah pertanyaannya BPJS itu cover seberapa besar? Kan hanya paling untuk manfaat rumah sakit aja kan gitu kan. Nah begitu kamu ada cicilan katakan ratusan juta, macet siapa yang mau bayar? Sementara kalau misalnya kita kerja nih, ternyata mungkin pasangan kita nggak kerja, anak kita nggak kerja, yang rugi kan juga kan anak istri kita itu. Nah jadi kalau misalnya ada asuransi ini juga sebenarnya lebih positif bagi si customer maupun pihak keluarga, karena nggak usah pusingin lagi nanti bakal siapa yang lanjutin cicilan kan gitu. Kalau misalnya kita bilang asuransi jiwa untuk kredit ini juga jangan bayangkan seperti asuransi jiwa yang kita masuk mungkin asuransi jiwa untuk cover kesehatan atau apa, yang mana itu kan cukup besar ya biayanya itu. Nah biasanya kalau misalnya asuransi jiwa untuk KPR ini biasanya preminya lebih murah dibanding asuransi yang teman-teman mungkin masuk pada agen asuransi. Karena kan kita hanya mengcover sebesar pinjaman kita, dan biasa pinjaman tersebut kan menurun nih. Nah jadi rate-nya itu juga udah disesuaikan. Contoh nih, kita pinjam katakan 500 juta, cicil selama 10 tahun. Tentunya kan pinjaman kita nggak konsisten 500 juta kan, kan dia menurun. Nah makanya preminya juga dihitung sesuai kondisi penurunan pinjaman. Nah dan biasanya preminya itu bisa lebih murah dibanding kita masuk asuransi yang biasanya. Itu. Berarti kesimpulannya kita wajib ambil asuransi. Jadi gini, biar teman-teman sobat peta juga ngerti, bahwasanya kita ambil asuransi, misalnya ada sisa cicilan kita, tiba-tiba maaf kata ada terjadi rest in peace gitu di si debitur, jadi utangnya itu bisa lunas gitu. Jadi nggak terbebani kepada keluarganya, ataupun dari rumahnya terbakar atau ada apa, gempa bumi gitu. Jadi dari uang asuransi ini untuk mengcover pinjamannya gitu. Kurang lebih begitu ya? Iya, betul Nov. Oke. Baik, tadi bahas mengenai pandemi. Di masa pandemi ini ada beberapa juga teman-teman yang agak takut mengajukan KPR karena takutnya adalah menatakan suatu hari di PHK atau ada pengurangan karyawan. Apa yang terjadi ketika kita sudah mengajukan KPR dan tiba-tiba di PHK? Apa yang harus mereka lakukan? Ya sebenarnya kalau misalnya untuk kondisi yang PHK ini memang di luar prediksi customer lah ya, maupun bank, karena ada beberapa yang udah kerjanya lama juga tiba-tiba di PHK kan. Kondisi pandemi kan kita nggak di luar prediksi. Nah tapi tentunya baik dari pihak bank maupun dari OJK selama pandemi ini kan mereka ada berikan keringanan berupa restruktur nih. Nah jadi mungkin teman-teman kalau ada terjadi PHK dari perusahaan mungkin bisa ajukan restruktur pinjaman ke bank masing-masing. Nah, jadi itu restruktur itu juga biasa diberikan beberapa opsi. Apakah itu mungkin grace period ya, grace period dalam artian kita stop bayar pokok, hanya bayar bunga saja, sehingga kan cicilan kita lebih ringan. Atau mungkin ada opsi yang memberikan perpanjangan waktu. Jadi contoh misalnya sisa pinjaman kita 5 tahun, apakah itu mungkin direstruktur jadi 6-7 tahun sesuai kesepakatan antara customer dengan pihak banknya itu. Nah, ataupun mungkin opsi lain selain grace period, perpanjangan waktu, itu biasa bank juga memberikan keringanan bunga selama masa pandemi ini ya, tapi mesti melampirkan bukti-bukti pendukung seperti mungkin ada surat PHK dari perusahaan atau apa ke pihak bank masing-masing gitu. Jadi selama pandemi ini memang ada keringanan dari sisi bank dan memang udah diatur oleh OJK itu. Berarti cicilannya akan diperingan, mungkin dari sekian diturunkan berdasarkan dari pengurangan pembayaran pokoknya ataupun ditarik lebih panjang. Betul. Baik. Kira-kira dari Edward ada yang mau ditambahkan lagi, mau ditanyakan? Saya rasa sekian pertanyaan yang sudah dilampirkan oleh teman-teman, sudah terjawab oleh Edi semuanya. Harusnya sih overall sih udah gambaran besar untuk mengambil KPR lah ya. Jadi buat teman-teman yang sobat-sobat peta yang lagi pikir-pikir
sanksi mau beli rumah harga berapa dengan gaji segini. Kesimpulan yang saya dapat sih pertama dari income itu 30% mencukupi untuk membayar angsuran kita. Dan yang kedua itu syarat-syarat apa aja KPR itu nanti teman-teman juga boleh nanti download di link kita syarat-syarat KPR. Kemudian biaya-biaya KPR itu kurang lebih tadi rasionya 5%. Terus dana yang mau disiapkan tentunya DP sekitar 20% ditambah biaya admin KPR Bank, biaya pajak. Kalau pajak pembeli itu sekitar 5% dari nilai jual. Nah, kira-kira dari saya yang dapatnya begitu. Mungkin boleh ditambahkan oleh Edward, dirangkum gitu. Kalau menurut saya sih ya untuk pengajuan KPR yang penting pertama kita harus memiliki kelengkapan data kita ya. Dari segi penghasilan saya sangat setuju, artinya kita harus berpenghasilan baru kita bisa mengajukan KPR. Dan juga dokumen-dokumen yang lain pelengkapnya tolong dilengkapi, jangan pelit data. Benar. Dan yang paling penting adalah kita memiliki habit yang benar di status kredit, artinya kita jangan seperti ada kredit yang macet, baik itu kartu kredit mengakibatkan kita kolima ataupun hal-hal lainnya yang jangan istilahnya kartu kredit kita dipinjamkan kepada kawan dan sehingga tidak dibayar, itu sangat mempengaruhi ke pengajuan KPR kita. Benar. Oke, dari Bro Edi ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Kalau dari saya mungkin sebagai penutup ya, kalau untuk teman-teman yang mau KPR sebenarnya nggak usah worry atau mikir panjang lebar ya. Cukup datang aja ke pihak bank masing-masing ya, konsultasikan saja karena biaya konsultasi itu gratis ya. Dan harusnya pihak bank dengan senang hati pasti akan membantu teman-teman yang mau KPR ya. Dan tentunya selain pihak bank juga boleh konsultasi ke teman-teman di property agent seperti Edward ya, pastinya bisa memberikan gambaran nih tipikal rumah yang cocok yang mana kan gitu. Jadi dari sanalah baru di-combine menghasilkan suatu keputusan yang tepat bagi teman-teman untuk membeli rumah dan memilih tipikal produk KPR yang diinginkan. Itu sih. Ya. Sekian Sobat Peta diskusi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh memberikan di kolom komentar. Nah, terima kasih untuk Bro Edi untuk sama-sama. Thank you ya. Thank you. Terima kasih juga Edward sudah menemani. Nah, untuk sobat-sobat Peta jangan lupa bunyikan ceng-cring-cing, bunyi loncengnya supaya ada video terbaru teman-teman langsung terupdate, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye-bye.